Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Ika Triwulan, NIM 202001010156, Prodi Pendidikan Agama Islam kelas B, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, IAIN Kendari. Gue juga pengen main HP. Cerita lagi itu yang kata kamu naik PT-PT. Kenapa? Gue naik PT-PT. Kita mau pergi di Lipo. Aduh. Yuk, kita. Kita ini mau pergi. Jangan lupa foto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, bisa saya minta ketua kelasnya untuk pimpin doa? Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita membaca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya ada yang sudah kenal saya? Belum. Oke, baik, perkenalkan nama saya Putri Ika Triwulan dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Di sini saya menggantikan Ibu Fatimah sebagai dosen. Ketua kelasnya boleh Ibu minta absennya? Ya, Bu. Ibu absen ya. Zubaidah, Apa? Ih, di kemana sih sebenarnya tuh? Enggak tahu, ada apa tahu. Wati, Iya, Ibu. Maisaro, Apa? apa juga? Itu juga deh. Sasha, Hadir selalu. Elizabeth, Hadir, Bu. Amanda, Hadir, Bu. Dindaha, Hadir dong. Hijrah. Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya. Dua apa, Bu? Iya, 2 alfa. Oh, Ibu lupa. Oke. Di sini Ibu akan mengajar materi tentang harta warisan. Yaitu tentunya saya Pak. Syariat Islam, dalam melakukan harta warisan. Apakah kalian sudah ada yang tahu apa itu ilmu mawaris? Belum, Bu. Jadi ilmu mawaris adalah ilmu yang mempelajari tentang perpindahan harta benda dari orang yang sudah meninggal kepada orang yang masih hidup. Adapun unsur-unsurnya yaitu yang pertama, orang yang masih hidup. Yang kedua yaitu harta benda. Dan yang ketiga, orang yang sudah meninggal. Jadi, apakah sudah ada yang tahu mengenai ini? Sudah pernah dengar, Bu, tapi lupa. Iya, belum beserta mungkin. Oke, jadi di sini orang yang sudah meninggal memiliki kewajiban untuk memberikan harta warisan kepada orang yang masih hidup. Harta warisan ini bisa berupa harta maupun non harta. Seperti yang kita ketahui dalam Quran surah An-Nisa ayat 7. Ada yang bisa membacakan? Saya, Bu. Dalam surah An-Nisa ayat 7 berbunyi, bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Iya, makasih Sasha. Jadi, dalam Quran surah An-Nisa ayat 7 seperti yang sudah dibacakan oleh teman kalian. Jadi penjelasan Quran surah An-Nisa ayat 7 ini mengenai tentang ilmu mawaris atau harta warisan tadi. Selain dalam Quran surah An-Nisa ayat 7 juga terdapat dalam hadis riwayat Ahmad, yaitu disuruh atau diperintahkan untuk belajar Al-Quran dan juga mengajarkannya. Dalam hadis riwayat Ahmad juga dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada manusia untuk belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Selain itu juga
diperintahkan untuk belajar ilmu faraid. Faraid ini mengenai tadi ilmu warisan, yaitu seperti pembagian yang telah dijelaskan dalam Quran surah An-Nisa. Seperti dijelaskan, yang pertama yaitu pembagian seorang istri atau janda. Ada yang sudah tahu berapa? Belum, Bu. Jadi pembagiannya itu jika istri tidak mempunyai anak, dia mendapatkan bagian 1/4. Dan jika istri mempunyai anak, dia mendapatkan bagian 1/8. Selanjutnya ada suami. Biasa disebut duda. Ya. Duda jika tidak mempunyai anak mendapatkan 1/2 bagian. Akan tetapi jika mempunyai anak mendapatkan 1/4 bagian. Selain itu juga terdapat anak perempuan. Jika tidak mempunyai saudara, dia mendapatkan bagian 1/2. Dan jika mempunyai saudara, dia mendapatkan bagian 2/3. Kemudian ada anak laki-laki. Dia mendapatkan bagian dari asabah. Ada yang sudah tahu apa itu asabah? Belum. Asabah adalah bagian yang sudah ditentukan untuk istri, anak perempuan, dan juga suami. Selain dalam keluarga itu ada istri, anak laki-laki, anak perempuan, dan juga suami. Ada siapa lagi? Ayah dan ibu. Ya. Jadi ayah dan ibu. Bagian 1/3 jika tidak mempunyai anak. Ayah jika mempunyai anak mendapatkan bagian 1/6. Ibu jika mempunyai anak mendapatkan bagian 1/3. Dan jika mempunyai anak mendapatkan bagian 1/6. Juga mendapatkan bagian jika mempunyai ayah kandung. Oleh karena itu kita perlu mempelajari hukum-hukum dan ilmu-ilmu tentang mawaris. Baik, sekarang ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya yaitu mencari yang ada di mana saja selain ayat ini dan juga hadis ini. Kalian boleh menggunakan HP, akan tetapi tidak boleh ribut dan juga tidak boleh kerjasama. Dan juga kalian boleh mendengarkan musik atau menggunakan headset, tetapi tidak boleh kerjasama. Waktunya 45 menit dari sekarang. Dan jika ada yang ingin makan atau minum boleh saja, tetapi tetap kepada poin pertama tidak boleh ribut dan tidak boleh kerjasama. Kompetisi dasarnya yaitu yang pertama, mengetahui dan memahami pengertian harta warisan. Yang kedua, mengetahui dan memahami pembagian harta warisan dan yang berhak mendapatkan warisan. Yang ketiga, mengenal, mengetahui, menghafal, dan mampu mengamalkan dalil mengenai perintah mawaris dalam hukum Islam. Yang keempat, menerapkan pengetahuan konseptual, prosedural, faktual berdasarkan rasa keingintahuan tentang ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, dan keislaman pada bidang kajian yang sesuai dengan syariat Islam. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu pertama, memahami syariat Islam dalam pembagian harta warisan. Yang kedua, mengetahui pembagian harta warisan dan orang yang berhak menerimanya. Yang ketiga, mengetahui, mampu menghafal dan mengamalkan ayat-ayat Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW mengenai perintah pembagian harta warisan. Adapun materi yang saya bahas tadi adalah syariat Islam
dalam melakukan pembagian harta warisan. Harta warisan adalah pengalihan harta benda dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup, baik berupa non-harta maupun berupa harta benda. Adapun warisan berasal dari bahasa Arab warisa, yarisu, irsan, mirosan, yang artinya ilmu mawaris adalah ilmu yang sangat penting yang merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana telah dijelaskan dalam Quran Surah An-Nisa ayat 7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lirijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasibam mafruḍa, yang artinya bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Adapun tafsir yang menjelaskan surah An-Nisa ayat 7 tadi, yaitu diriwayatkan bahwa Ummu Kuhah, istri Aus bin Sabit, mengadukan persoalannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa setelah Aus gugur dalam perang Uhud, lalu harta peninggalan Aus diambil seluruhnya oleh saudara laki-laki Aus tanpa menyisakan sedikit pun untuk dirinya dan dua putrinya. Alhasil, perkawinannya dengan Aus, kemudian turunlah ayat ini, yaitu bagi laki-laki dewasa atau anak-anak yang ditinggal mati atau ditinggal meninggal oleh kedua orang tuanya atau kerabatnya ada hak bagian waris dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya yang akan diatur oleh Allah kemudian. Dan begitu pula bagi perempuan dewasa atau anak-anak yang ditinggal meninggal orang tua atau kerabatnya ada hak bagian waris pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik berupa harta peninggalan itu jumlahnya sedikit ataupun banyak. Adapun hak mewaris itu diberikan menurut bagian yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu apabila anak yatim mendapatkan peninggalan harta dari kedua orang tuanya atau kerabatnya yang lain, mereka sama mempunyai hak dan bagian. Masing-masing mereka akan mendapatkan bagian yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak seorang pun dapat mengambil atau mengurangi hak mereka. Kemudian, metode yang saya gunakan yaitu yang pertama, metode tanya jawab, yaitu metode untuk mengembalikan tingkat kefokusan siswa saat siswa mulai merasa jenuh dan bosan. Yang kedua, yaitu memberikan kebebasan kepada siswa untuk menggunakan handphone sebagai alat untuk membantu mencari informasi dan jawaban dari tugas yang telah diberikan. Selain itu, saya juga memberikan kebebasan kepada murid untuk menggunakan musik ataupun headset saat mencari soal dari jawaban atau mencari jawaban dari soal tersebut. Akan tetapi kembali kepada bahwa setiap siswa tidak boleh ribut dalam mengerjakan soal dan tidak boleh bekerja sama.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.